Balik lagi barengan gua Ali Sodik di Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Mana nih? Gak ada intro. Harusnya kan ada jeng 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 gitu dong. Itu kan ntar masuknya di situ, Bang. Oke. Gak ada intro. Gue pikir ada yang dipencet terus jadi intronya keluar gitu. Oke, Nets. Jadi ini bohongan doang. Gue nggak ngerekam di sini. Tapi beneran gue lagi ada di studionya Radio Gadget bareng bosnya nih. Mas Dimas, halo. Tangannya doang yang muncul. Dan wah, pengalaman yang hebat banget nih, gue bisa mampir syuting bikin video ya, bikin konten di studionya Radio Gadget yang luar biasa. Lebih banyak perangkat audionya Pak daripada perangkat rekamannya. Kamu lihat sendiri, Iya, gitu. ngerekamnya cuma pakai handphone, lightingnya sesederhana ini, tapi hasilnya keren banget kalau lihat channelnya Gadget ya, Radio Gadget ya, di YouTube, di TikTok, di IG ada Pak, di IG ada juga. Teman-teman boleh bantu subscribe dan tonton aja. Pokoknya beda banget dibanding reviewer lain, makanya gue tertarik banget buat nyobain nih studionya yang ya dia memang banyak mainan audionya, namanya juga penyiar radio ya nggak. Jadi buat videonya sangat sederhana tapi keren banget. Oke, gue ulang deh pakai intro gue dah. Boleh. Ini kan buat di channel gue. Iya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel gue, tapi di studio yang bukan milik gue sendiri, ya karena gue tidak punya studio. Kalau gue gitu, nggak apa-apa ya, gue pinjem. Nggak apa-apa, Om Dimas. Jangan dibawa pulang aja, saudara, Mbak. Nggak bisa studio dibawa pulang. Siap. Dan di video Om Gadget episode kali ini, gua ada Xiaomi 13T di tangan gua yang sempet viral bulan Nggak di-endorse kemarin. itu ya, Pak? Nggak di-endorse ya, Pak? Enggak, nanti di sini ada stroke-nya kok. Ada stroke-nya. Jadi nggak di-endorse. Jadi video ini nggak di-endorse dan gua mau unboxing si Xiaomi 13T co-engineered with Leica nih. Kenapa gue tertarik? Pas gue mampir ke studio ini, gue tertarik sama handphone lo yang ini. Pengen banget coba unboxing isinya apa aja, kayak gimana handphonenya. Gue penasaran juga. Belum pernah megang sebelumnya. Dari semenjak launchingnya beberapa minggu yang lalu. Karena dulu gue user Huawei. Huawei. Iya. Bagus, saya nggak ada GMS aja ya, Pak. Betul. Leica juga deh itu. Mate 20 Pro sempat gua pakai dulu, terus 30 Pro yang pakai Leica lah. Jadi kangen sama logo Leica merah ini nih. Iya. Dan sekarang udah nggak ada di Huawei, pindahnya ke Xiaomi. Pindahnya ke Xiaomi dia. Ya. Baiklah. Ya, langsung aja di sini ada bonusnya, Pak. apa nih? Bonusnya kemarin pas beli. Oh, I see. Jadi handphone kamera banget ya. Gitu. Cuman kata Bapak sayang tulisannya Xiaomi bukan Leica. Iya, harusnya tulisannya Leica sablonnya kan biar kelihatan kamera banget. Iya, brand kamera. Ini Xiaomi situnya, Pak. Sayangnya Xiaomi. Padahal udah dapat izin untuk pakai brand Leica ya. Dan bagusnya Xiaomi ketika Leica kerjasamanya pindah ke Xiaomi daripada dulu pas ke Huawei, itu masuk ke segmen mid range. T series itu kan mid range ya. Mid range. T series jatuhnya dia sih bilangnya katanya sih flagship killer gitu. Tapi ya masuknya sih harga 6 jutaan ya ke mid range lah. Dari dulu emang flagship killer sih. Maksudnya pas di Huawei itu dia cuma di flagship yang ada Leica-nya. Dulu zaman P30, Huawei Mate 30. Ya, sampai terakhir di P40 Pro kan masih. Iya, betul. Sampai 20 sekian juta tuh yang Pro Plus juga adanya cuma di flagship doang gitu. Tapi di Xiaomi masuk ke seri T series, gak cuma di seri Xiaomi 13-nya. Kan gokil. Dan bikin doang, kotaknya simple banget dan mirip banget sebenarnya kayak dulu pas masih dibawa sama Huawei, cuma Huawei itu hitam polos terus merah Leica-nya tuh kayak menonjol banget. Kalau di Xiaomi ini jadinya putih. Cakep sih. Sini ada 13T 5G sama di atas kosong, di bawah kosong. Simple banget. Di bagian belakangnya baru bisa kita lihat ada unique selling point-nya, USP-nya dari si Xiaomi 13T, ada Leica Professional Camera System.
Oke. Ada powered by 67 watt, chargingnya lumayan gede. Dengan baterai yang gede juga 5000 mAh. Asiknya, nah biasanya juga T-Series nggak pakai IP rating nih. Di sini IP, IP68 bisa kita bawa berenang nih buat. Nah itu sebenarnya yang norak itu Mi Fans, Pak. Kenapa tuh? Kayaknya mereka tuh norak banget kalau handphone mid range-nya Xiaomi akhirnya pakai IP68. Baru ya. Baru. Soalnya di flagshipnya aja kayak Xiaomi 12 nggak IP68. Dia IP68 itu masuk di Xiaomi 10 kalau nggak salah, Mi 10 Ultra kalau nggak salah. 10 Ultra kan, ya, bukan Ultra. yang 10 doang. 10 juga enggak. Terus pada norak gitu kayaknya defense di atas 10 juta gitu kan. Dan akhirnya IP68 masuk resmi ke Indonesia tapi melalui HP mid-range. Gokil. Terus ada 144 Hz Crystal Resolution AMOLED katanya. Dan prosesornya flagship 4 nanometer prosesor. Ini MediaTek ya, teman-teman. Betul. MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Nah, jadi sebenarnya ini seharusnya 13T benar-benar jadi apa ya? All-rounder karena di bawah gaming kencang, chipsetnya kencang banget, layarnya juga 144 Hz yang which is itu layarnya HP ROG ya biasanya ya benar-benar segmentasinya gaming. Tapi dengan branding Leica, Xiaomi juga kayaknya promonya benar-benar ini tuh handphone kamera. Dia agak unik jadinya. Agak unik ya, betul. Di branding sebagai handphone kamera dengan Leica ya, Xiaomi Leica pertama di Indonesia. Dapat bonusnya juga begini, hand grip, kamera banget. Padahal ini sebenarnya bisa dibilang juga handphone gaming banget. Dengan banyak kemampuannya ini. Kencang-kencangnya. Oke, ini warnanya Meadow Green, hijau ya berarti. 12 GB RAM-nya tuh, RAM-nya aja gede banget kan. 12 GB, jadi nggak perlu RAM extended apa itulah. Ini udah gede aslinya juga. Itu jangan sampai salah nyebutin ya Pak. Namanya Mido, bukan Widow. Widow janda, Pak. Widow janda. Kalau Widow artinya apa, Pak? Hah? Widow artinya apa? Nggak tahu. Widow nggak tahu apa. Tapi hati-hati jangan salah nyebutin Widow. Bapak nih kalau janda-janda. 256 GB storage-nya. Kita buka. Muki. Karton tebal. Nah, nih ada notanya. Ini dibeli di mana nih Pak beli nih Pak? Mi Store. Cipinang Indah Mall. Cipinang Indah Mall Kalimalang. Kalimalang. Oke, 6,5 juta. 6,5 juta. Cicilan 12 bulan. Kan nonton modal. Jangan main asal nyebut endorse saja. Iya. Makanya lu jelek-jelekin handphone ini biar nggak dibilang endorse. Gua masalahnya nggak suka ngejelek-jelekin brand Pak. Gua nggak suka ngejelek-jelekin handphone. Apa adanya aja. Apalagi ini emang cakep sih. Emang cakep. Jadi mau dijelek-jelekin. Mau dijelek-jelekin juga ya. Ada memang bagian yang jelek, tapi ya udah gitu. Oke, ini ada biasa ucapan. Ini dulu gue seneng banget kalau unboxing handphone Xiaomi dapat kartu begini karena ada tanda tangan Alvinse. Nah, kalau dulu tidak ada. Sekarang tidak ada tanda tangan dari si apa sih jatuhnya dia country manajernya Indonesia ya. Sekarang siapa namanya Wentau? Iya gue lupa tuh namanya Wentau apa Mentai. QC Pak. Ya agak sombong sekarang kayaknya. Agak sombong, bukan agak sombong, malah jadinya nggak merakyat. Dulu tuh bener kayak menyapa Mi Fans ya. Apalagi kan sekarang nggak Mi Fans tuh seneng begitu gini. Apalagi gua disapa gitu sama mereka. Gitu. Apalagi kayak masyarakat Indonesia tuh seneng sama pemimpin-pemimpin yang terjun langsung ke rakyat Pak. Mumpung 2024 nih. Ada jangan ngomong politik aja. Channel gadget Pak, channel gadget kantor di sweeping Pak. Jadi si Alvinse ya sedikit cerita itu dulu pas Mi A1 gue sempat beli, pembeli pertama disamperin Pak ke rumahnya, dianterin langsung. Coba orang rakyat apa, dia bener-bener memanusiakan fansnya. Ya. Ini gue suka banget dan agak sedih begitu dia hijrah ke India akhirnya. Betul. Xiaomi India. Dan Xiaomi India sekarang gila-gila gitu. Hampir semua handphone yang rilis di Cina rilis di India juga, di Indonesia enggak. Ya, benar. Tolong dong Xiaomi, kembalikan Alvinse Xiaomi Indonesia. Lanjut lah, gue nggak kelar unboxing doang, video 2 menit jadi sejam kan. Sini ada kotak desain by Xiaomi, kita buka sudah bisa ditebak isinya ada SIM tray ejector,
Ada buku manual, kartu garansi, dan ada casing. Oke, casingnya standar aja, jelly case transparan. Ya, mungkin lu juga nggak akan pakai kalau misalnya hobi beli casing yang bagus-bagus ya, yang hard case. Dan ini smartphone-nya kita singkirin dulu. Kita lihat baik hatinya brand-brand kayak Xiaomi, Oppo gitu-gitu ya, Realme, ya Infinix ya masih menyertakan kepala charger dan wattnya gede, 67 watt, 65 watt. Bahkan Infinix sering ngasih yang sekarang tuh 180 watt. Iya. 30. Tapi ini turun Pak sebenarnya chargernya dari Xiaomi 12T sebelumnya. 12T berapa? 120. Oh iya, Xiaomi 12T 120 watt. Yang akhirnya Realme ngimbangin sama 240 Pak, 240 watt Neo apa tuh? Neo GT5. Tapi nggak masuk ke Indonesia. Enggak, yang masuk Indonesia itu 150 watt apa dulu tuh? Neo 3. Gua lupa sih Pak, kayaknya sih Neo 3 yang dari kertas itu ya? Bukan, itu nggak pakai Neo. Oh. GT 3 Pro. Iya. Oh, GT itu yang ada strip-stripnya itu ya, GT 2 Pro. Kayak mobil balap gitu Neo ya? itu yang kayak mobil balap. Betul. Oh, iya. Stripnya itu 150 watt buat ngimbangin si 12T kalau nggak salah. Iya. Gede-gedean charger. Ini turun. Gara-gara Leica nih kayaknya chargernya turun. Mahal bayar Leica itu. Terus ini ada kabel data standar Xiaomi, USB Type-C to USB-A. Warna dalaman USB-nya itu oranye, khas Xiaomi banget. Ya, nah next ini si Xiaomi 13T-nya warna meadow green tadi. Tetek dulu. Sebenarnya re-unboxing ya. Soalnya lu beli di toko. Di toko langsung dibuka apa lu unboxing di sini? Ini kebetulan gue unboxing sendiri Pak di rumah. Biasanya kalau beli di toko langsung di-unboxing. Cuman resikonya kalau misalkan ada kendala nggak bisa langsung tuker di toko. Jadi toko itu ngasih garansi 1 kali 24 jam kalau nggak salah. Kalau misalkan ada apa-apa itu bisa langsung ditukar baru unitnya. Nah karena gue nggak unboxing di toko, jadi kalau misalkan ada apa-apa langsung bawa ke service center aja jadinya. Gitu. Jadi nggak bisa langsung klaim ke toko. Soalnya kita yang unboxing. Kalau itu mereka yang tanggung jawab ya. Mereka yang unboxing, mereka tanggung jawab. Oke, ini dia si meadow green. Xiaomi 13T. Nah, Leica-nya kan kelihatan banget. Desainnya juga benar-benar kelihatan pro, tapi jujur pas gue pegang, gue pikir akan semewah apa ya? Karena gue dulu megang yang ada logo Leica-nya itu kan flagship ya, di Huawei ya. Pas tadi barusan megang itu, lah, ya mid-range, ini handphone mid-range banget. Meskipun backcase-nya sih kaca ya, kaca nggak sih? Kaca kan? Kaca, buat kacanya. Wireless ya? Nggak ada wireless charging. Jadi gue suka banget nih di bagian frame kameranya yang nggak mirip kayak brand lain, nggak niru, dia orisinil banget. Ada satu kotak dengan bezel atas bawah, kanan kiri yang cantik banget kelihatannya. Terus ada 2 buletan lagi untuk kameranya. Ini kamera utamanya berapa Pak? Di 50 megapiksel. 50 megapiksel. Itu turun juga Pak dari Xiaomi 12T. 12T 108. Ya. Nggak penting sebenarnya megapiksel kalau udah Leica yang buat. Mau cuma 12 megapiksel aja yang dulu bagus kok. iPhone juga cuma 12 megapiksel. Iya. iPhone Samsung yang gede-gede. Terus sama dibarengin sama ultrawide ya? Sama ultrawide. Nah, kalau yang kemarin itu kan dia di lensa gimmicknya tuh lensa makro. Ya. Nah, sekarang dipakainya telefoto Pak. Telefoto yang 2 kali yang telefoto 3 kali kalau 3 kali malah. 3 kali kalau nggak salah ya, Ini baru Leica ya kan. Setup kameranya benar-benar kepake pro semua. Dan ada tele, ada ultrawide, ada yang wide biasa. Iya. Ada flash di sini. Kelihatan sih sedikit kayak ada sensor apa di samping flash nih. Laser fokus nggak dia? Bukan. Nggak ada sampai laser fokus. Oke. Cakep sih. Ini kaca dan gue yang nggak sukanya sebenarnya di frame sampingnya. Pertama, dipegang tajam. Tajam ya Pak? Nggak di tangan kalau kebalik ini. Kalau begini enak karena bagian kacanya lengkung. Terlalu kaku gitu. Gue suka yang bener-bener rounded gitu ya. Gitu. Ini masih ada sesuatu yang jelek gitu. Iya. Agak ada tajam-tajamnya dikit. Tapi rapi, ya HP 6 juta lah ya, kalau misalnya kayak HP sejutaan ya keterlaluan. Tetap berasa mahal 6 jutanya, cuma ini plastik frame-nya sangat
lebih berasa sih menurut gua, karena mungkin warna kali ya. Ya, betul. Lebih berasa banget, nggak nyaru ke metal, benar-benar berasa plastik, dan layarnya flat. Iya, layarnya flat. Layarnya flat. Di samping sini ada tombol power, tombol volume, di atasnya ada speaker, terus ada, masih ada khasnya Xiaomi nih. Wah, remote AC. Infrared blaster, Infrared Pak. blaster. Kan fungsinya buat apa sih? Buat remote AC, iya bener. Ini Xiaomi. Ini ada mic kedua, cakep. Di bagian sini polos. Loh, SIM tray-nya mana nih hilang? Di bawah. Oh, di bawah ada SIM tray, ada mic lagi yang utama, kemudian ada USB Type-C dan ada speaker utamanya di sini. Jadi speakernya stereo dan linear ya. Posisinya sama kanan kirinya. Sip. Kita coba buka ini kali ya. SIM-nya. Ada SIM lu ya? Kepasang sini? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ini buat ngerekam-rekam doang? Enggak, kemarin emang gue masukin ke situ si kartu gua. Cuman ribet aja gitu gue jadinya. Akhirnya gue ya masukin lagi SIM card gue ke itu udah selesai. Maksud gue udah cukup lah experience-nya gitu. Ya. Jadi ya udah gue pindahin lagi. Oke. Gue sampai install WhatsApp segala macam di situ emang buat review. Dan ini SIM tray-nya dual SIM nano, tapi nggak ada micro SD. Nggak ada, Pak. Dan dia udah bisa eSIM loh, Pak, ini. Oh, udah eSIM? Iya. Tapi kalau eSIM kan sama aja, tetap dua-dua juga ini. Tapi dia maksud gua udah cukup ada ini sih peningkatan. Ada inovasinya. Ada inovasinya buat eSIM. Jadi eSIM-nya nanti iPhone. Untuk ke SIM card kedua. Jadi kalau misalkan lo mau pakai bisa pakai kartu fisik sama eSIM atau kalau nggak kartu fisik dua-duanya. Cuman kalau misal kartu fisik dua-duanya nanti eSIM-nya otomatis bakal mati. eSIM-nya mati. Jadi nggak bisa pakai 3 SIM card. Lah iya, soalnya kan tergantung emailnya di dalamnya. Cuman sebenarnya menurut gua agak percuma juga. Harusnya di SIM card tray-nya itu harusnya bisa pakai micro SD. Nah, karena dia bisa eSIM, harusnya satunya nano, satunya micro atau hybrid. Atau hybrid. Gitu. Jadi kita fleksibel. Kita memilih untuk pakai nano SIM, yang bagian belakang buat micro SD, karena 256 GB memang sekarang terlihat besar, tapi hello, ini handphone harga 6 juta yang rata-rata kalau orang beli itu baru ganti lagi cepet-cepetnya berapa sih? 3 tahun. 3 tahun. Apalagi kalau Xiaomi itu kan dia ada MISC file itu loh, Pak. Apa tuh? Yang other file itu, yang kayak iPhone itu other file tiba-tiba membengkak. Tiba-tiba kemakan gede gitu. Iya, jadi sekarang terlihat gede, tapi 3 tahun lagi percayalah, jangan 3 tahun deh, dipakai setahun aja deh, penuh pasti. Kalau kita nggak rajin-rajin bersihin cache atau apa gitu ya, WhatsApp, ya grup segala macam, banyak data, penuh juga. Jadi kalau ada micro ya seenggaknya ketika kita pakai dalam jangka waktu panjang 3-5 tahun ada opsi penambahan storage. Karena makin ke sana ya storage akan semakin, kebutuhan dari baik OS maupun aplikasi akan semakin tinggi. Semakin tinggi. Paling Genshin. Sekarang Genshin. Genshin terakhir itu gua download 27 GB kalau nggak salah. Udah gila gitu ya Genshin ya. Iya. Gue pikir di PC-nya sama 27 GB juga, ternyata pas gue download buat PC 68 GB. Anjir kata gue. Oh, di PC lebih gede lagi. Iya, di PC lebih gede lagi. Luar biasa ya, Genshin Impact. Dan di bagian depan di layar AMOLED ini udah di setting always on display sama yang punya. Fingerprint-nya di nih saya cobain, Pak. Di layar. Coba. Oke, akurat. Dan ini yang sebenarnya males ngelihat Xiaomi ya. Gue tuh nggak suka sama MIUI. Mohon maaf Xiaomi. Tapi kan mau ganti. Gua bukan, mau HyperOS gitu ya. Emang bakal ke semua. Enggak sih Pak, tapi tampilannya tetap aja MIUI juga. Kemarin gue lihat reviewnya. Cuma ya memang tampilan mah bisa diganti-ganti lah pakai Themes. Cuma dari dulu emang nggak suka aja sama MIUI. Tapi bukan anti Xiaomi ya. Gue pakai kok banyak Xiaomi. Bahkan gue nikahan, mas kawinnya Xiaomi, Pak. Wah, seriusan lu, Pak? Lu tonton aja di channel gue. Nikah? Jadi mas kawin? Iya, jadi mas kawin gue. Oh, bisa nih, Pak. Jadi judul, Pak. Mas kawin, handphone Xiaomi. Dulu. Serius nih, mas kawin. Dari Xiaomi apa, Pak? Jam, HP, headset, speaker. Kan Xiaomi banyak tuh. Powerbank, sampai pulpen. Gue beli di Mi Store semua tuh. Lu di endorse kali Pak Mas Xiaomi Pak buat nikah? Enggak, gue waktu itu baru mulai channel sih. Udah jalan. Cuma Xiaomi sampai sekarang itu nggak ada kerjasama sama gue sama sekali. Itu benar-benar. Kenapa gue pilihnya Xiaomi? Pada saat itu ekosistem lengkap gue pengen ngasih sesuatu gadget ke istri gue.
itu mereknya sama semua. Iya. Dan yang bisa memenuhi itu cuma Xiaomi pada saat itu. Sekarang mah Realme ya banyak. Bahkan Itel aja sekarang udah mulai banyak gitu kan. Iya. Dan ada sih sebenarnya yang kayak gitu Apple, tapi nggak di Apple kemahalan Pak kalau semuanya harus merek Apple. Iya benar. Jadi pilihannya ya memang yang affordable Xiaomi pada saat itu. Xiaomi. Sebelum akhirnya yang lain juga ikutan. Jadi nggak anti Xiaomi sih, gue suka-suka aja sama Xiaomi. Cuma nggak suka. Sama, gue juga kan dulu pakai Xiaomi 11T, gue pakai Xiaomi 12T, gue sempet pakai Mi A2 juga. Gue terakhir pakai Xiaomi flagship Mi 9. Oh, Mi 9 nggak resmi. Dia kan masuk resmi mulai dari Mi 10. Mi 9 nggak resmi. Gitu. Gue beli emang yang nggak resmi. Terus gue juga pengguna Poco juga, Poco X3 NFC gue pakai. Gue juga pakai Poco F3 juga. Jadi gue nggak yang cuma selera ya. Tampilan aja gue tampilan. Tapi kalau udah dia pakai HP sehari-hari mah nggak bakal ngeh sih sama tampilan kan udah aktivitas sehari-hari aja gitu. Oke, kita lihat apa ya? Ini udah lu install ya soalnya. Udah gue install. Bapak telat sih main kesininya. Iya ya. Bapak ngajar mulu sih. Ngajar baru mulai, Pak. Baru mulai semester baru. Oh iya baru mulai semester baru ya. Sekarang semester ganjil ya. Gimana ya? Gemas ya. Waduh, udah baru. Segar kalau udah masuk tahun ajaran baru tuh. Kalau yang mahasiswa lama udah tua-tua mukanya Pak ya? Udah tua dan udah bosen Pak. Udah 4 kali lihat. Skripsinya nggak lolos gitu ya Pak. Untung dulu gua skripsi mah on time aja. Ngalamin ya. By the way kita satu perguruan tinggi Pak. Iya. Iya. Kita di UI Ranco. UI Ranco. Ada yang kuliah di UI Ranco nggak? UI Ranco, Universitas Indraprasta. Unindra ya, sekarang Unindra namanya sudah besar. Jadi lu udah sangat bangga, gue lulusan Unindra. Iya dong. Udah nggak diplesetin jadi UI lagi. Kalau udah ngomong kuliah di mana lu dulu? Unindra. Unindra. Udah pasti orang pada tahu dah. Apalagi sudah terakreditasi udah pada tahu. Balik lagi ke handphonenya MIUI Global versi 14.0.3. Sering dapat update nih? Belum pernah Pak, sama sekali. Dari unboxing? Dari unboxing. Aduh. Seingat gue belum. Kalah sama Infinix, Xiaomi. Seingat gue belum pernah dapat update sama sekali. Iya, mending Infinix. Itel Pak S23 baru unboxing besokannya gue dapat update. Iya. Gimana? Seingat gue belum dapat itu update. Android 13. Soalnya si Xiaomi ini kalau misalkan mau update OS itu dia ini Pak suka galau. Jadi ini muncul hari ini. Tapi kan gue kayak ntar aja deh mau update kan. Iya. Besokannya hilang. Besokannya nggak bisa diupdate lagi. Iya, besokannya nggak hilang. Besokannya hilang. Jadi nggak ada pilihan buat update-nya. Itu beberapa kali gue nemuin kejadian mungkin di ada laporan kalau update terbarunya bug. Jadi dia tarik lagi kayak gitu. Ya, resiko handphone yang banyak serinya kayak gitu Pak. Iya, benar. Di update software tuh nggak semuanya beres. Betul. Bikin tambah masalah. Betul. Oke, itu aja sih. Gue nggak mau nyoba-nyoba. Gue biasanya nyoba kamera kalau unboxing doang ya. Makanya unboxing gue paling cuma 3 menit, 5 menit, nggak pernah. Ini kayaknya udah sejam. Belum Pak, baru 25 menit. 25 menit tuh. Kita kan sambil ngobrol-ngobrol aja. Ini Leica. Nah nanti jangan lupa di copy Pak. Biasanya orang yang main ke sini dia numpang unboxing nih ya, bukan numpang unboxing ya, pengen nyobain foto-foto, pengen nyobain studio sini terus foto-foto, dia lupa di copy. Tuh gua nggak bawa laptop lagi, ngopi kemana gua? Copy ke handphone lu aja nanti pakai Android Share. Bisa. Emang iPhone doang yang punya AirDrop? Enak aja. Android lebih banyak. Android juga ada Android Nearby Share namanya kan? Ya, Leica banget sih kameranya. Xiaomi banget sih. Depannya Xiaomi banget. Cuman gue belum berani jadiin handphone ini sebagai daily driver gue buat ngerekam video. Oh, karena gini, gue konten itu kan selalu pakai kayak handphone ya, nggak pernah pakai kamera maksudnya. Nah, sebenarnya gue mikir kayaknya handphone gue mau jual aja deh, gue mau pakai Xiaomi 13T buat dijadiin video, buat bikin video. Tapi gue agak kurang karena warnanya menurut gue agak pucat hasil videonya agak pucat. Sebenarnya sih wajar karena kan dia tuningan Leica dan Leica itu warnanya kayak gitu. Jadi gini nih. Kurang warnanya emang begitu. Kurang keluar aja menurut gue warnanya. Lu nggak cocok sama warnanya Leica. Jadi gue tetap bertahan pakai Samsung saja lah.
Tapi mereka di Huawei juga begini-begini nih. Iya, emang kayak gitu. Apa, dynamic range-nya tegas, antara shadow-nya tuh tegas-tegas, terus bener-bener bagian kayak apa namanya daun gitu, kan bener-bener dibikin. Tapi gue kurang cocok aja. Sebenarnya bagus untuk beberapa kali gue nyobain foto pakai handphone itu dan gue pakai presetnya Leica, hasilnya emang analog banget gitu. Kamera analog banget. Leica gitu ya. Tapi videonya stabil, Pak? Videonya lumayan stabil. Beberapa kali gue cobain yang katanya orang jitter, gue sih nggak nemuin. Gue nggak nemuin. Ini videonya di 1080 60 fps, 4K 30. 4K 30 untuk kamera belakang. Kalau untuk kamera depan 1080p 30 fps aja. Itu penurunan juga dari Xiaomi 12T. 12-nya berapa? 1080 60. Oh, kamera depannya 30. Iya. Iya. Dia jadi mungkin sudah terinspirasi sama BBK Group. Iya, kayak BBK Group. Di lock kamera depannya. Kamera belakangnya 4K 30 atau 1080 60. Untuk stabilisnya jalannya di mana stabilisnya? Di 1080. Yang 60 atau 30 fps? 30 ya. Standar sih. Handphone lain juga kayak gitu. 30. Tapi dia bagusnya untuk kamera belakang untuk merekam 4K bisa ganti-ganti lensa. Di Xiaomi 12T nggak bisa. Nggak bisa. Tapi cuma di 30 fps aja. Ya emang nggak ada opsi 60 fps 4K-nya. Jadi dia kalau merekam 4K lo bisa ganti-ganti lensa pas lagi ngerekam. Pas lagi ngerekam, kita coba zoom. Oh iya, ganti ke lensa tele dia ya. Kalau ultrawide juga langsung bisa. Bisa, tapi ada jedanya dikit, ada kayak gitunya. Gokil sih. Lumayan lah. Tapi ini di video ya, saingannya sama handphone yang baru banget rilis hari ini. Iya. Ini tanggal 26 Oktober direkamnya. Ada handphone yang kamera depannya bisa rekam 4K 60 fps. Harganya 4 juta. Harganya 4 juta, lebih murah dari ini. Ya memang dari sisi lainnya memang kalah. Tapi dari segi layar bagusan yang bagusan itu sama dengan 144 Hz. Iya, terus udah layarnya melengkung juga. Iya, pakai AMOLED. Lebih keren AMOLED. Walaupun nggak ada IP68 tapi dia ada IP54. 54 cukup lah buat petikan, nggak bisa nyelam. Oke lah, jarang nyelam juga orang kan. Pakai handphone. Handphone apa itu, Pak? Ya, apa ya, Pak? Tolong tunjukkan walaupun belum di unboxing karena baru banget hari ini launching tuh, lihat. 030 dari Infinix. Tapi ini yang versi 4G. 4G yang itu mentok di 2K 30 fps. Tapi yang 5G-nya yang 4 juta itu bisa sampai 4K 60 fps kamera depan maupun belakang. Itu luar biasa. Itu kayaknya memang selain chipsetnya mendukung ya si Dimensity itu sama-sama Dimensity dan gue yakin ini juga mendukung, cuma dari softwarenya kayak dilepas aja gitu. Udah sampai 4K 60 fps. Bagus banget dan jarang banget. BBK Group udah pasti depannya 1080p seringnya. Itu 60 fps 4K. Iya, betul. Gila sih. Makanya kayaknya Infinix ini emang lagi 4 juta doang masalahnya. Lagi naik daun sekali nih. Nggak cuma Infinix, semua adik-adiknya juga. Iya, ya Teknonya, ya si Itel yang kecil-kecil itu yang dulu siapa sih Itel? Nggak ada yang kenal. Gua zaman unboxing Itel Vision 1 terus Vision 2 nggak ada yang ini, Pak. Nggak ada yang notice lah gitu. Nggak ada yang notice itu brand apa gitu kan. Sekarang pasti orang tahu Itel gara-gara yang S23 series itu. Terus kemarin kan pas orang Itel bilang, Mas ini handphonenya kita kasih ya, dia bilang kayak gitu kan. Dipakai ya Itel S23-nya, dia bilang kayak gitu. Gue bilang, gue juga sama kok Mbak pakai handphone S23, dia bilang gitu. S23 apaan ini? Bukan S23 loh. Samsung. Aduh, nggak Pak. Harganya 10 kali lipat, Pak. Gue bilang sama orang Itel, tenang kok, gue pakai handphone S23 juga. Cuma beda nasib aja. Sial. Ada gitu sempat notice dipakai dong buat harian. Iya, dipakai dong buat harian. Gue pakai ya. ITL kalau lu lihat video ini nggak mungkin juga sih kayaknya. Kalau lihat video ini, gue pakai buat harian tapi bini gue yang pakai. S23 bini gue pakai. Kenapa dia butuh storage 256 GB? Handphone yang satunya dia Huawei cuma 128. Ya. Sekarang dia katanya nggak cukup 128. Kok bisa gitu?
Ini ada handphone murah meriah cuma 1,4 apa 1,5 juta, gue lupa 256 GB itu sih. Tapi gue suka kalau kemarin sama si Itel itu, Pak. Suka. Bagus Bagus kok. barang. Maksudnya dengan apa yang dia kasih speknya, gue pikir build quality-nya akan dikorbankan atau apanya kan enggak kok. Tapi justru sebenarnya dia memang agak mengorbankan di sistem on chip-nya, di SoC-nya ya. Unisoc. Iya, Unisoc. Tapi yang pakai Unisoc itu pun ada juga yang bikin harga lebih mahal. Ada. Bahkan di handphone lokal pun yang pernah gue dapet tuh Luna itu juga pakai chipset yang sama T606 apa 616? Dia 616. 616. T616 Iya. pakainya. Harganya lebih mahal, Pak, 1,8-an. Brand lokal loh. Oh, iya. T618 pernah di Advan itu 2.400.000 ada, Pak. Ada, iya. Ya kayak kemarin Tab Advan VX Lite juga dia pakai T18 deh. T18, lebih tinggi dikit. Tapi ya begitulah Xiaomi 13T. Nih ya, Xiaomi 13T, gue nggak tertarik untuk review, nggak mau beli juga, mahal, Pak. Saya aja nyicil Masih 12 bulan. Iya. V27 belum lunas. Oh iya, V27 masih punya V27, V29 udah keluar. Hari ini Gue baru beli V27, sebulan kemudian V29 keluar. Iya. Sekarang launching hari ini nih tanggal 26 nih launching V29e. Nggak diundang lagi. Apa-apa. Kita datang ke launching numpang makan doang. Oh, iya. Siapa kita lah mengharapkan diundang-undang. Iya. Diundang kita datang, nggak diundang ya udah. Iya. Oke lah, udah 20, udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Gua nggak ada mukanya, gua masuk ke sini ya. Ini dia muka dari pemilik studio. Kenapa gua nggak mau masuk? Karena gua pikir gua hari ini pakai baju Asus. Kita baju. Ini baju Infinix Pak, kemarin Infinix GT10 Pro. Pas acara launching. Gua datang gua. GT10 Pro gua nggak datang, mohon maaf ya Infinix. Tapi tadi gua datang kok. 030 gua datang kok. Ya tenang ya. Ini GT10 ya. Yang masuk ke sini barang-barangnya nggak ada yang gue jual-jualin. Gue pakai nih GT10 Pro. Lu pakai, Pak? Gue pakai lah. Apalagi yang mau dikasih ke sini, gue agak ada yang dijual-jualin. Tenang. Silakan gue kasih semuanya ke dia. Gue pakai. Kadang kan ada ponakan. Ini mau dipakai. Nggak apa-apa juga kalau mau dirapiin. Kecuali kayak misalkan yang beli sendiri nih, kayak begini kan, handphone yang beli sendiri kayak gini, ya kalau udah selesai review dijual. Tapi kalau ada yang mau masuk, biasanya gue nggak akan gue jual. Karena menghargai aja gitu, Pak. Barang udah dikasih, kok dijual sih? Pakai kok. Gitu, dipakai. Jadi Tempro dipakai, Itel S23 kemarin dikasih, cuman karena kondisinya IMEI-nya nggak aktif, dia minta dibalikin lagi, Pak. Buat diaktifin IMEI-nya. Tapi nanti gue pakai. Terus kayak Tekno kemarin ngasih, gue pakai, tapi nggak lama ponakan gue handphonenya nggak ada. Akhirnya pakai dulu deh sama ponakan kayak gitu. Nggak ada yang dijual-jualin. Bagus. Anda berdedikasi sekali ya. Orang udah ngasih kok dijual. Ibarat kata lu dikasih hadiah gitu. Ada yang ngasih ke gua, belum gua unboxing udah gua jual ada. Oh, ada. Karena kan dia nggak minta video, dia emang mau ngasih aja. Oh. Nah, yang tadi handphonenya. Tapi kan sebenarnya dia berharap dibikinin video, Pak. Enggak, gua udah pernah bikin video itu. Oh, udah pernah bikin video itu. Tapi bukan dari ini ya, di pas acara launchingnya, bikin video gua kasih dia. Oke, mau nggak barangnya? Mau aja kasih. Gua nggak tertarik buat nge-review karena ya biasa aja. Kalau gue selama ini, gue pakai. Ya Allah, apalagi nih. Gue mah kalau ditanya gue suka dibayar mah enggak, cuma dikasih aja barangnya. Nih, Rexus. Dipakai nih sekarang buat ngedit. Kalau gini-ginian gue dipakai, Pak. Ngedit. Ini ada lagi. Ada mouse juga. Oh, dari Rexus. Ini juga baru datang. Daksa. Ini baru datang nih mouse juga nih harga. Wah. Emang enak dipakai. Dipakai buat ngedit. Kalau misalkan nggak dipakai. Belum pernah dapat speaker ya, Pak? Paling headset doang sih itu. Headset. Speaker belum pernah. Belum pernah. Tapi gue maksudnya dikasih barang kayak begini, gue review nggak pernah diomongin sama brand. Maksudnya terserah lu mau review kayak apa. Lah emang begitu. Emang gitu. Jadi nggak pernah, gue nggak pernah. Ini kita malah jadi podcast. Iya ya. Lanjut part 2. Padahal gue di sini tadi pengen ngedit loh, nyampe rumah gue pengen ngedit. Silakan ngedit, malah gangguin saya. Ada bapak datang ke sini kayaknya seru juga kalau ngobrol. Dia mau nebeng unboxing, kenapa jadi ini? Jadi lah Pak, tutup aja lah Pak. Oke. Biar nggak kelamaan. Orang kita unboxing 13-nya jadi ngobrol. Kan ngobrol ada waktunya lah. Ngomongin tadi ya. Pasti teman-teman penasaran sama kalau kita dikasih barang-barang kayak gini, aksesoris apa banyak saya juga di rumah.
itu kayak gimana sistemnya, terus kita dituntut apa sih sama brand dan sebagainya, pasti banyak yang penasaran. Boleh lah kita bahas itu. Boleh. Nanti kapan-kapan, Pak. Kita main di sini, kita ngobrol di sini atau enggak gue main ke studio Bapak. Saya nggak punya studio. Saya main ke rumah Bapak dah, main ke rumah Bapak. Ini juga studio cuma 3x3 ya Allah, Robi. Yang penting ada. Ini ntar juga kalau gue punya anak di kamar anak ini. Iya. Kalau gue punya anak. Makanya di rumah gua ada cuma 2 kamar, satu kamar gua, satu kamar anak, kagak ada studionya. Nah, kalau ada duit buat ningkat bangunannya baru bikin studio gitu ya. Menjadi kita review rumah duitnya meleset, Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.